Kembali lagi bersama saya Alia Anggun Afriarda dari tim Smado TV. Di sini saya ingin melaporkan kegiatan LDK OSIS Masa Bakti 2022-2023. Ikuti selengkapnya. SMA Negeri 1 Andong menyelenggarakan acara latihan dasar kepemimpinan atau biasa disebut dengan LDK. Acara ini diikuti oleh seluruh anggota MPK dan anggota OSIS yang baru maupun anggota MPK OSIS yang lama. Acara ini diadakan dalam waktu 3 hari, yaitu hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pada tanggal 14, 15, dan 16 Januari 2022. Di sini, saya sedang bersama Bapak Ehsan Endarto, selaku pembina OSIS. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau tanya sedikit ya, Pak? Ya. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai LDK OSIS ini? LDK sesuai dengan konsep yang telah disusun, semuanya berjalan lancar dari Jumat, Selasa, sampai besok. Hanya besok outbound. Lancar dan semoga tidak ada masalah sampai nanti hari Minggu. Lalu, apakah harapan Bapak Ehsan terhadap anggota OSIS yang baru dan yang telah ada? Yang telah ada, saya kira saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena atas dedikasinya adik-adik OSIS sehingga bisa sampai di sini. Kemudian yang baru akan lebih baik aja karena mungkin program-program juga tadi sudah bisa tersusun dengan rapi dan ada rencana-rencana yang begitu mempesona. Saya kira butuh kontrol dan mungkin 1 tahun ke depan semoga menjadi lebih baik, lebih cerdas dan lebih kreatif dan lebih bertanggung jawab. Setelah itu, masih dilanjutkan dengan pembekalan materi yang disampaikan oleh pembina dan panitia LDK. Untuk acara LDK hari Jumat ini, kegiatan difokuskan pada penyampaian materi oleh panitia. Lalu, acara hari Jumat ini ditutup pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Oke teman-teman, di sini saya sedang bersama Ketua Pelaksana LDK OSIS dengan Kak siapa? Agung Yongki Faisal. Oh, Kak Yongki boleh bertanya sedikit ya? Iya boleh, silakan. Mengapa diselenggarakan LDK OSIS ini dan apa tujuannya? Dikarenakan kami panitia mempunyai tujuan meregenerasi organisasi MPK OSIS dan memberi pembekalan untuk pengurus MPK OSIS yang akan datang. Lalu, apakah ada kendala dalam mempersiapkan LDK OSIS ini? Ya, dikarenakan di masa ini masih dalam masa pandemi dan musim penghujan, kami panitia sebagian ada yang kurang fit. LDK MPK OSIS yang kedua dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022. Seperti hari sebelumnya, para peserta LDK melakukan registrasi terlebih dahulu dan acara baru dibuka pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan pembekalan materi tentang kepemimpinan yang disampaikan oleh Bapak Mumun SPD. Selain Bapak Mumun SPD, ada juga Ibu Anis Nurrohmah SPD dan Bapak Ehsan Endarto SPD. Setelah memasuki waktu isoma, para peserta LDK melakukan sholat dan makan secara bergantian. Acara ini juga semakin menarik saat peserta menampilkan pentas seni. Dalam pentas seni tersebut, para peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok diberi tugas untuk menampilkan hasil karyanya. Ada berbagai pertunjukan yang ditampilkan. Salah satunya yaitu senam maumere yang ditampilkan oleh kelompok 4. Selain senam maumere, juga masih ada banyak lagi pertunjukan-pertunjukan seru lainnya. Setelah acara pensi selesai, peserta melakukan salat asar lalu dilanjutkan dengan penutupan untuk hari ini. Oke teman-teman, di sini saya sedang bersama salah satu peserta LDK OSIS dengan Kak siapa? Diki Ardianto dari MPK. Oke Kak Diki, apa pelajaran yang dapat Kak Diki ambil dari kegiatan LDK OSIS ini? Pelajaran yang saya dapat ambil yaitu bagaimana kita harus jujur, bertanggung jawab, dan bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah itu. Apa alasan Kak Diki bergabung ke dalam organisasi OSIS MPK ini? Alasan saya itu ingin meningkatkan kinerja saya dalam berorganisasi. Itu aja sih.
Menurut Diki Ardianto selaku peserta LDK, pelajaran yang dapat dia ambil dari kegiatan ini yaitu bagaimana kita harus jujur dan bertanggung jawab. Dan dari kegiatan ini, kita dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Minggu 16 Januari 2022. Hari terakhir LDK MPK OSIS dilaksanakan. Seperti hari-hari sebelumnya, para peserta melakukan registrasi terlebih dahulu. Setelah itu, para peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti game yang diadakan oleh panitia. Oke teman-teman, di sini saya sedang bersama salah satu peserta LDK OSIS. Dengan Kak siapa? Citra. Oke Kak Citra, bagaimana perasaan Kak Citra setelah mengikuti LDK OSIS ini? Tentu saja perasaan saya pribadi senang karena dapat menambah pengalaman, wawasan lagi, dan serta melatih jiwa kepemimpinan saya pribadi seperti itu. Oke. Apakah ada kejadian atau pengalaman yang menurut Kak Citra menarik selama LDK OSIS ini? Dan tolong bagi sedikit ceritanya ya Kak. Kalau untuk cerita menarik sih tentunya ada. Di setiap game seperti itu kita bisa melatih kebersamaan kita lebih mengenal teman-teman kita di anggota organisasi OSIS seperti itu. Ada beberapa game yang diadakan, salah satunya yaitu game penjinak bom. Selain game penjinak bom tersebut, ada juga estafet bola pingpong, estafet air, estafet hula hoop, bulldozer, jembatan, dan game air terbang. Sesi selanjutnya yaitu isoma, istirahat, sholat, dan makan. Setelah isoma, dilanjutkan dengan game air terbang. Dalam game ini, para peserta harus bisa bekerjasama dengan baik. Lalu setiap kelompok diberi gelas yang berisi air. Gelas tersebut diletakkan di atas kain sarung. Mereka harus bisa menjaga keseimbangan kain tersebut agar gelas yang berisi air tadi tidak tumpah. Setelah semua game telah selesai, dilanjutkan dengan upacara penutupan yang dipimpin oleh Ibu Anita Mardu SPD selaku pembina MPK. Baiklah, demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Ali Anggun Afriadia dan segenap tim Semanda TV melaporkan. Sekian dan terima kasih.